Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan anak-anak muda, tapi topiknya itu ngeri-ngeri sedap gitu. Minggu yang lalu itu saya agak terkejut lihat di Instagram ada namanya blog politik pelajar. Dan tema yang diangkat itu adalah dosa-dosa politik PDIP dan bagaimana menghadapinya. Saya tertarik, pengen penasaran, tapi kita mau coba ke Instagramnya gabung tuh full penuh. Saya lacak, rupanya ini ada beberapa orang, saya akhirnya ketemu, saya ajak ngomong. Yang satu namanya Miftahul Khair dan Iqbal Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Selamat malam. Oke, saya mau tanya dulu, ini kalau lihat wajahnya imut-imut semua nih, Anda ini masih mahasiswa atau sudah selesai kuliahnya? Silakan, Miftah dulu. Ya, kalau saya udah selesai kuliahnya sih, tahun lalu udah selesai. Anda dari mana? Dulu kuliah di Unpar, Parahyangan di Bandung, jurusan hubungan internasional. Oke, orang Bandung, hubungan internasional. Kalau Iqbal dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Baru lulus juga tahun kemarin. Oke, ngambil fakultas? Fakultas Hukum, kebetulan. Oke, ini jadi blok pelajar ini adalah dari berbagai kampus ya, saya simpulkan ya. Itu serius tuh kemarin ngambil judul seperti itu. Siapa yang mau jawab duluan? Miftah dulu. Sangat serius ya, memang benar-benar serius gitu. Karena mungkin sedikit latar belakang kenapa bikin diskusi ini, ya sebetulnya itu ide iseng juga. Waktu itu lagi baca-baca soal partai politik dan PDIP, kok banyak dosanya. Dan kelihatannya itu, ya mungkin kalau kita lihat secara marketing, ini gak cuma di media sosial, itu salah satu kalimat-kalimat yang mengundang ya, sangat clickbait, tapi memang betul bahwa sebetulnya kalau kita lihat fenomena sekarang, KPK, pelemahan KPK, itu banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan oleh PDIP. Dan para elit-elit PDIP itu sendiri kelihatannya sangat lihai dalam menutupi dosa-dosanya, sehingga seakan-akan pertama mereka nggak terlibat, atau seakan-akan partai-partai lain yang lebih terlibat lebih banyak dibandingkan PDIP. Banyak ya ketika bikin diskusi ini bilang sebetulnya ini tanggung jawabnya Demokrat lah, ini tanggung jawabnya Gerindra lah misalnya, atau partai-partai lain. Tapi sebetulnya kalau dilihat lebih jauh, oke, memang tahun 2010 ini partai Golkar Aziz Samsudin yang pertama kali munculin UU KPK. Tapi kita perlu lihat juga konteksnya, waktu itu PDIP masih menjadi partai di luar pemerintahan. Nah, ketika masuk dalam pemerintah itu semakin kelihatan bahwa PDIP memiliki agenda-agenda yang jahat, yang berdosa terhadap KPK. Kasus Budi Gunawan di Januari 2015, lalu delegitimasi ke Budi Gunawan lagi, Bambang Wijayanto dan Abraham Samad waktu itu, sampai akhirnya di pertengahan tahun Yasona Lauli dan fraksi PDIP di Komisi 3 mulai bawa nih isu undang-undang KPK. Bahkan Megawati sendiri waktu itu sempat bilang juga KPK tuh bubarin aja kalau misal kasus korupsi Indonesia udah nggak ada. Jadi memang cuma lembaga ad hoc KPK itu. Dan ini sekaligus bisa ini ya, mencerahkan gitu, walaupun memang KPK lahir di zaman PDIP, dilahir di zaman Megawati, itu bukan berarti lahirnya dengan genuine gitu, bukan lahirnya dengan intensi untuk memperbaiki penegakan hukum korupsi di Indonesia. Tapi ya tidak lain dan tidak bukan, KPK tuh lahir hanya karena sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan atau donor dari IMF aja. Kalau misalnya nggak ada itu, misalnya kita mendapat donornya dari Cina, misalnya yang nggak ada syarat-syarat demokrasi, nggak ada syarat structural adjustment plan, ya nggak akan ada KPK di Indonesia. Sekarang kan sudah berubah konstelasinya, jadi sudah tidak ada reputasi yang perlu dipertahankan lagi, makanya sudah semakin vulgar untuk menjatuhkan KPK. Gitu sih mungkin kira-kira. Oke, Iqbal tadi kalau Miftah melihatnya dari sisi KPK. Masa iya sih dosa begini kemudian cuman ini aja kemudian kita harus menyelamatkan Indonesia dari PDIP? Anda punya daftar lain berkaitan dengan dosa PDIP? Sebenarnya kalau secara data empiris ya belum bisa diucapkan Bang ya, soalnya dari Fakultas Hukum kan, terus nggak sesuai dengan keilmuan juga. Mungkin kalau Miftah lebih kompatibel gitu dalam penjelasannya. Cuman kalau dalam penglihatan saya dan dalam opini saya pribadi, bahwa hari ini kita lihat bahwa PDIP ini kan salah satu bentuk partai yang sekarang benar-benar berkuasa gitu Bang. Nah, terus kemudian lagi terlebih lagi bahwa kepala negara itu
selaku presiden eksekutif, itu kita tahu bahwa bagian dari kader partai penguasa ini. Dan kita juga tahu nih Bang bahwa secara tres politika kan itu dibagi tiga lembaga negara kan, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, yang bikin saya sedikit jadi sedikit mengganggu gitu Bang, justru bukan sedikit mengganggu, sangat mengganggu gitu Bang. Kita lihat bahwa ketua DPR itu dari partai PDI dan juga eksekutif dari partai PDI. Jadi secara etika mungkin bagi saya, atau mungkin nanti kelak secara teknis gitu, oposisi itu nggak bakal bisa jadi, atau legislatif itu nggak akan bisa dengan mudahnya untuk mengawasi kinerja dari eksekutif selaku yang akan melaksanakan atau dalam proses penegakan hukum gitu. Gitu sih Bang, paling kita ngelihat, kalau saya pribadi ngelihatnya. Soalnya kan ya lucu juga gitu, dalam satu partai di dua lembaga yang berbeda, yang satu tugasnya pengawasan, kemudian di satu partai gitu, gimana gitu logikanya, maksudnya dalam memberikan kritik atau mengawasi, padahal masih dalam satu partai yang sama. Jadi lucu aja sih gitu Bang, demokrasi hari ini. Oke, Miftah, kalau kenapa kemudian Anda perlu membuat semacam ini blog pelajar politik ini? Apakah Anda menganggap isu-isu politik itu sekarang itu juga tidak kurang menjadi perhatian publik, kurang menjadi perhatian dari pelajar, dan kemudian merasa kenapa sekarang yang Anda pilih itu topiknya, selain tadi Anda bilang cukup menarik PDIP, tapi kan Anda tadi menyebut ada yang cukup esensial di luar itu semua. Itu kalau kenapa BPP didirikan tuh mungkin nanti Mas Iqbal yang bisa menjelaskan ya. Cuma mungkin kalau dari pribadi aku sendiri, ini mungkin kritik juga ke organ-organ mahasiswa dan organ masyarakat lainnya, terutama mungkin mahasiswa ya. Kita tuh kadang terlalu berfokus atau terlalu stuck pada peran kita tuh sebagai gerakan sosial dan gerakan moral, di mana kerjaan kita tuh seakan-akan hanya memperbaiki moral-moral pemerintah yang tadinya korupsi, ayo dong jangan jadi korupsi, lalu hanya sekedar membenarkan hal-hal yang terlihat salah dalam prinsip-prinsip demokrasi. Nah kan harusnya tuh tidak seperti itu ya yang dilakukan oleh mahasiswa, apalagi kalau kita berkaca ke gerakan-gerakan mahasiswa di Latin Amerika misalnya, atau di Hong Kong, di mana mereka tuh punya tawaran politik, punya posisi politik itu sendiri yang bisa menentukan arah kebijakan. Jadi mereka nggak hanya sekedar nyalahin pemerintah atau memperbaiki pemerintah, tapi mereka punya tawaran juga. Ini yang membedakan. Nah, sedangkan di Indonesia selama bertahun-tahun ke belakang ini, mahasiswa, bahkan gerakan sipil ya secara umum itu selalu menjadi bukan sebuah pihak yang diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan. Nah, itu yang dicoba dibuat mungkin. Itu kira-kira Mas Iqbal nih yang bisa nambahin kalau soal itu. Yap, Iqbal, ya ini menarik ini ya. Apa bahayanya dengan situasi politik saat ini? Anda tadi melihat bahwa lembaga-lembaga yang kita sebut trias politika itu, mulai yudikatif, eksekutif, sama legislatif, itu sebenarnya di satu tangan. Kalau Anda tadi menyebut itu ketua DPR dan presiden di satu tangan, sebenarnya orang banyak melihat semua lembaga, bahkan termasuk yang yudikatif maupun tidak langsung, itu sudah di bawah kontrol pemerintah saat ini. Iya, sepakat sih Bang, kalau semua lembaga justru udah dibajak itu, sepakat. Kalau emang masyarakat pada akhirnya sepakat juga, kita juga punya satu pemikiran sama. Kenapa kemudian kita lihat iklim politik di Indonesia ini sekarang berbahaya kan? Kalau dalam logika sederhananya gini sih Bang, yang saya pandang secara pribadi. Kehidupan kita kan itu ditentukan oleh kebijakan politik kan. Kita nggak pernah bisa terlepas dari kebijakan politik apapun. Bahkan besok kita mau makan apa, besok kita mau menghirup udara segar, dan hak-hak dasar kita aja justru itu ditentukan oleh kebijakan politik. Kayak baru-baru ini kita dengar bahwa ada pendidikan akan diberikan PPN, kemudian bagaimana hak kita untuk menghirup udara yang segar, itu kan hak dasar kan salah satunya. Nah, kita lihat bahwa dengan mudahnya oligarki atau bagian-bagian dari penguasa ini bisa dengan mudahnya gitu mengeluarkan kebijakan yang secara dari lingkup terkecil aja itu udah membahayakan kita Bang. Kayak kita lihat bahwa polusi di Jakarta itu kalau nggak salah masuk dalam
berapa besar gitu terbawah dari dunia, nggak layak gitu untuk orang Jakarta manusia untuk menghirup polusi di Jakarta. Itu kan karena kebijakan-kebijakan yang berbahaya juga, dan kita lihat bahwa kebijakan yang berbahaya ini kebijakan-kebijakan ini kerap kali justru nggak menguntungkan kita masyarakat sipil gitu. Justru kita berapa kali melihat bahwa kebijakan-kebijakan ini menguntungkan orang-orang besar saja, penguasa-penguasa saja, dan oligarki dan elit-elit saja gitu, Bang. Ya. Jadi dari hal terkecil aja udah berbahaya gitu. Kita mau keluar rumah aja udah diatur dengan permasalahan politik. Nah, ini kemudian jadi permasalahan karena kita tahu PDIP yang kemarin kita diskusikan dan beberapa partai koalisi lainnya udah seakan-akan ini jadi satu gerbong gitu. Gitu sih, Bang, paling. Oke, saya kalau nggak salah kemarin kan tadi saya cerita mau masuk itu susah ya, peminatnya membludak ini kan. Nah, saya terheran-heran karena selama ini persepsi yang muncul pada publik itu anak muda sekarang itu abai terhadap politik. Mereka udah nggak peduli deh soal itu. Bahkan kemudian ada semacam anggapan di kalangan banyak anak muda bahwa politik itu kotor, nggak perlu jauh-jauh. Nah, ini kenapa tiba-tiba muncul semacam ini, kemudian ada gerakan blok politik pelajar. Dan bagaimana sih kemarin diskusi yang berkembang ketika membahas bahwa PDI sebagai ancaman dari demokrasi? Sebenarnya sih nggak abai juga, Bang, gitu atau nggak anak muda sekarang nggak apolitis juga sebenarnya. Kurang sepakat juga karena beberapa kali kita juga kerap ketemu orang kadang di tiap-tiap sudut-sudut kampus, sudut-sudut tongkrongan, pinggir-pinggir jalan tuh tempat-tempat kopi, warkop itu kita juga sering berbicara tentang politik. Cuman beberapa kali juga ada orang yang takut, Bang, untuk mengungkapkan apa yang menjadi haknya gitu. Takut berbicara, takut melakukan memperlihatkan ekspresinya. Gitu sih paling, Bang. Jadi kayak dengan adanya blok politik pelajar ini, kita juga ingin mengkampanyekan atau mensosialisasikan, memberitahukan kepada anak muda bahwa politik itu nggak kotor. Justru tanpa kita tidak terlibat dalam politik, itu bisa berdampak langsung kepada kehidupan kita. Kayak tadi saya kasih contoh, kita bisa dalam beberapa tahun ke depan kebijakan-kebijakan yang kita nggak terlibat di dalamnya itu jadi berbahaya. Salah satunya itu tadi kita nggak mempunyai kita nggak dapat menghirup udara yang layak gitu di tempat kita. Ya gitu sih, Bang, paling. Jadi sebenarnya nggak semuanya sih, Bang, apolitis. Beberapa ada mungkin apolitis, cuman kan mungkin itu ada pengaruh intervensi kayak UIT, itu salah satu yang mungkin jadi penyebab anak muda itu jadi apolitis. Jadi sebenarnya bukan apolitis sih, lebih mengarah ke arah gue takut nih ditangkap ntar bicara kayak gini. Kan kita tahu sekarang negara ini bicara apa-apa dikit dibilang kenakannya pasal UIT gitu, jadi lucu aja gitu. Jadi kita pengen ngedobrak sih, Bang, maksudnya udah kita berani aja mau ditangkap mau nggak, urusan terakhir itu. Sepakat, karena kalau Anda ngomong urusan semua politik, sekarang urusan sembako, sembako dikenain pajak itu kan urusan politik juga itu kan. Jadi iya, Bang. Oke. Ya, sekarang ke Miftah. Jadi kemarin itu gimana diskusinya itu? Saya kaget ini, kalau sekali lagi saya nyampaikan, saya kaget ternyata anak muda kok cukup antusias gitu dengan diskusi, topiknya sangat berat lagi. Iya. Diskusinya rame ya, memang memang kalau dilihat di grup pun udah rame, ternyata di roomnya pun teman rame, tapi sebetulnya yang lebih paling menarik di garis bawahi dalam diskusi ini itu menurut saya mulai masuk narasi pentingnya menyalahkan partai politik dan sistem kepartaian serta sistem pemilu kita dalam menganalisa masalah dan dalam merancang strategi gerakan. Nah, ini mungkin sedikit kritik juga dari kami ya terhadap gerakan masyarakat sipil saat ini, di mana kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang ngaco dari pemerintah atau ada isu-isu lucu gitu, misalnya RKUHP, UIT, lalu KPK misalnya, masyarakat sipil termasuk mahasiswa juga cenderung hanya melihat itu sebagai output kebijakan aja. Tapi jarang nih dia melihat apa sih yang menyebabkan ini, siapa yang melakukan ini, dan kenapa situasi seperti ini tuh bisa terjadi. Struktur atau agensinya itu kadang-kadang masih terlewati gitu dari pemuda atau gerakan-gerakan masyarakat sipil lainnya. Contohnya misalnya kalau dalam isu KPK ini kan kita tentu saja perlu melihat ya kualitas partai politik.
Kenapa partai-partai tertentu yang katanya oposisi, yang katanya memiliki basis massa besar, PKS misalnya, tapi diam aja gitu dalam isu ini, diam aja dalam isu KPK. Atau kenapa partai seperti PDIP dan Partai Demokrat misalnya, yang katanya punya agenda demokrasi, tapi justru mendorong pelemahan KPK ini. Nah ini kan perlu didiskusikan lebih lanjut ya, struktur-struktur seperti ini. Dan tentu saja pertanyaan yang perlu dijawab selanjutnya adalah, kenapa masyarakat sipil tidak bisa membuat partai, tidak bisa membuat gerakan massanya itu sendiri. Nah kan kalau kita gabungkan ya, itu kan salah satu ujungnya adalah undang-undang parpol atau undang-undang pemilu. Nah itu yang jarang dibahas oleh siapapun gitu, selain Perludem misalnya atau selain Pusako. Gerakan-gerakan masyarakat sipil lainnya itu jarang banget ngebahas soal dimensi itu, di mana semuanya itu kan, semua kebijakan-kebijakan itu lahir di DPR. Sedangkan DPR itu sekarang tuh hanya menjadi kompetisi antar incumbent. Itu gara-gara apa lagi selain gara-gara parliamentary dan presidensial threshold serta parpol dan pemilu. Nah, kenapa isu ini jarang disentuh gitu? Oke. Nah, saya kembali kepada pertanyaan awal tadi. Kenapa kemudian sampai pada kesimpulan bahwa kita itu harus menyelamatkan demokrasi Indonesia ini dari PDIP? Apakah karena faktor PDIP sekarang menjadi partai yang berkuasa karena dia suaranya terbanyak pada pemilu dan juga presidennya sekarang dari PDIP? Ya, mungkin banyak ya. Tadi udah dari KPK-nya. Mungkin kalau dari kebijakan-kebijakan lain kita nanti dulu deh. Tapi kalau kita lihat dari sisi pelembagaan partai, misalnya PDIP itu memang partai yang paling ngaco gitu, yang paling nggak benar. Pertama, kalau kita lihat dari kesistemannya, di mana partai yang sehat itu harusnya memiliki mekanisme pembuatan keputusan yang demokratis, yang nggak tersentralis pada satu aktor. Sedangkan si Mbak yang di Megawati ini udah berapa puluh tahun itu jadi ketua. Bahkan kalau 5 periode udah. 5 periode ya. Presiden kita gitu juga. Iya, tuh. Itu udah berapa kali dia jadi presiden. Itu kan berarti menunjukkan sentralis dari keputusan-keputusannya. Dan kalau kita lihat juga banyak kepala-kepala daerah yang ditentukan itu bukan berdasarkan kemauan DPD di daerahnya, tapi berdasarkan kemauan politik di pusat, di Jakarta. Itu kan nggak benar tuh. Belum lagi kalau kita lihat ada konflik-konflik internal, ada faksi dalam partai, itu diselesaikannya oleh personalis dari ketuanya. Kan banyak tuh kasus kader partai dipecat cuma karena tidak sesuai dengan kebijakannya sebut Megawati misalnya. Sedangkan kan harus kalau mecat kader itu kan ada prosedurnya. Jadi dia secara prosedur itu tersentralis. Lalu yang kedua, kualitas parpol dilihat juga. PDIP ini nggak jelas juga sebetulnya ideologinya apa sih yang mereka bawa, Islam nasionalis, Pancasilais atau apa, kan nggak jelas juga gitu. Itu menunjukkan kualitas yang nggak bagus. Dan PDIP juga termasuk partai politik yang banyak terlibat dalam politik uang, yang menyuburkan politik uang, yang membuat masyarakat tuh semakin jauh identifikasi dengan partai. Itu dari pelembagaan partai. Cuma dosa terbesar saja PDIP itu adalah menaikkan Jokowi, misalnya kayak membuat sebuah narasi di mana ini ada presiden baik, ini ada presiden pelanggaran HAM, ya jelas dong lo harus memilih siapa. Itu presiden yang terpilih sekarang, dan di mana presiden terpilih sekarang itu memiliki agenda pragmatis yang tidak peduli dengan HAM, yang developmentalis ya kalau kata peneliti-peneliti, dan itu sesuai juga dengan agenda-agenda tidak demokratisnya elit-elit politik yang bertahan hingga saat ini. Makanya undang-undang KPK dan pelemahan demokrasi bisa berjalan dengan mudah. Karena presidennya sekarang nggak peduli isu politik, reformasi hukum dan HAM, sehingga agenda-agenda tidak demokratis pun dilakukan oleh elit-elit yang di belakang. Apalagi memang PDIP menyadari juga, tokoh-tokoh elit politik kayak SBY, kayak Megawati, itu kayak Surya Paloh, itu bukan tokoh-tokoh yang disukai masyarakat, nggak populer. Tapi masyarakat tuh pengen tokoh pragmatis yang bisa membawa pembangunan. Nah, jangan-jangan budaya seperti ini dibawa lagi, makanya saya rasa itu dosa paling besar tuh menaikkan Jokowi. Oke. Nah, sekarang kalau tadi teman-teman sudah mengidentifikasi, meskipun belum lengkap saya kira, tapi nggak apa-apa, simpan aja dulu. Nah, tapi kan kemudian subjudulnya disebutkan dosa-dosa PDI dan bagaimana melawannya. Nah, apa yang tipnya untuk melawan itu? Karena saya kira problem ini kebetulan pada saat ini PDIP yang berkuasa. Tapi mungkin saja nanti one day terjadi partai yang berkuasa berubah, tetapi perilakunya juga sama dengan PDIP. Kan itu penting untuk kita mendapatkan semacam tipsnya seperti apa. Silakan, siapa yang mau jawab?
salah satu bentuknya kita ngelawan bentuk penindasan dan polarisasi dan diskriminasi. Kita kan tahu nih PDIP kerap kali kalau ada lawan politik yang berseberangan dengan pandangan politik, dicapnya banyak nih Bang. Kita sering lihat dicapnya radikal lah, dicapnya nggak nasionalis lah dan sebagainya. Jadi dan kita lihat juga bahwa pasca 2000 Pilpres kemarin, ini polarisasinya yang terbentuk Bang. Jadi kayak seakan-akan kita nggak pro dengan pemerintah, kita dianggap dengan sebutan cebong, kita nggak kita pro dengan kita tidak kita pro dengan pemerintah disebut dengan cebong, kita tidak pro dengan pemerintah disebutnya kampret. Nah, pada akhirnya kan ini jadi lucu juga nih Bang. Tadi menambahkan yang tadi Miftah sampaikan bahwa salah satu bentuknya kan, jadi ini seakan-akan PDIP ini dosanya kan ngeliatin bahwa ini ada presiden bukan pelanggar HAM dan katanya wong cilik lahir dari rahim rakyat, tapi kita tahu pada akhirnya cerita dikendalikan juga oleh partai, dan satu lagi ada calon presiden yang pelanggar HAM dan sebagainya yang kita tahu. Nah, jadi yang jadi lucu sebenarnya nih diperlihatkan nih Bang. Jadi seakan-akan nih Jokowi dan Prabowo ini diperlihatkan sebagai dua individu yang berbeda. Jadi Jokowi ini diperlihatkan sebagai good cops dan Prabowo ini bad cops. Tapi sebenarnya mah tetap satu bagian aja. Nah, sekarang sudah gabung jadi satu lagi sekarang. Iya. Itu kalau ada handuk basah dikeringin itu sampai benar-benar kering tuh Bang kalau mereka udah bergabung. Oke. Nah, kedua salah satu cara melawannya ini yang patut kita waspadai nih Bang, komprador oligarki nih yang biasa jadi underbow partai politik. Nah, ini biasa kritik juga nih buat mahasiswa nih. Baru-baru kemarin tuh ada Bang yang viral beberapa mahasiswa nih malah ngedukung pelemahan KPK ini. Dia lucu juga, seharusnya mahasiswa itu esensinya mengkritik pemerintah, justru jadi ngedukung. Jadi kayak ini padahal oposisi aja sekarang udah nggak berbentuk gitu, namanya aja oposisi, tapi masih dalam satu bingkai yang sama gitu. Jadi ini juga harus kita waspadai, ini salah satu cara melawannya ya ini harus kita waspadai komprador oligarki ini yang kemudian menjadi parasit di gerakan-gerakan mahasiswa juga. Jadi jangan buat mengingatkan juga kalau sewaktu-waktu melihat beberapa gerakan mahasiswa yang coraknya seperti ini, ya jangan anggap dia bagian dari kita gitu. Gitu sih paling Bang. Oke. Miftah mau nambahkan soal tips melawan PDIP ini. Ya, pertama tentu saja golput ya, karena memang tujuan kami bikin diskusi ini tuh golput iya. Kalau golput kan tidak ada gunanya dong, nanti tetap aja yang berkuasa mereka. Ya sebetulnya ya kalau dalam waktu dekat memang seperti itu. Tapi intinya gini, yang mau kita lakukan tuh memang meningkatkan ketidakpercayaan atas PDIP. Dan kenapa harus golput? Karena kalau Anda memilih PDIP, Anda memilih pebisnis yang masuk parlemen. Sekarang tuh kalau nggak salah 23% dari fraksi PDIP itu berlatar belakang pebisnis, dan itu paling baik dari dibanding partai-partai lain. Belum lagi bakal memilih juga orang-orang yang bakal meruntuhkan KPK dan membuat diskusi ini disadap misalnya atau mendapat represi. Kalau Anda memilih PDIP, Anda bakal memilih seperti itu. Makanya golput ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa golput, pilih partai-partai lain. Golput atau boikot PDIP. Kalau golput itu nggak memilih semua partai. Tapi kalau yang ada sampai ujung-ujungnya saya bakal bilang golput sih. Sebetulnya kan tadi saya bilang bakal memilih PDIP, jangan milih PDIP. Tapi ujungnya nanti di diskusi selanjutnya kami bakal bilang juga jangan pilih PKS, jangan pilih Gerindra. Tapi jadi ujung-ujungnya memang golput juga kalau menurut saya golput yang perlu dilakukan. Lalu yang kedua, nanti kalau ada pemilu lagi, jangan percaya dengan narasi-narasi orang baik, dan sepertinya bakal dimunculkan juga dengan tokoh-tokoh pragmatis kayak Ganjar, siapa lagi sih, RK dan lain-lain. Jangan kemakan lagi gitu. Jadi gini, kalau golput kan tadi nggak sesuai dengan semangat Anda tadi dong, yang menyatakan bahwa harus terlibat dalam proses politik. Kalau golput kan berarti menarik diri dari proses politik. Ya, golput dalam artian tidak memilih di politik elektoral ya. Maksudnya setidaknya pada saat sekarang kita menunjukkan dulu bahwa ada sekelompok orang dalam yang bisa diukur secara kuantitas ya di ballot
yang tidak percaya dalam sistem pemilu sekarang, yang memberikan hukuman kepada parlemen-parlemen duduk sekarang, yaitu dengan cara tidak memilihnya di pemilu selanjutnya. Itu kan yang paling nyata sebetulnya di kompetisi elektoralnya. Langkah apa yang harus dilakukan? Karena banyak sekali sekarang orang itu terbuai dengan hasil survei, elektabilitas, popularitas, dan orang cenderung memilih figur yang populer, tapi sebenarnya secara kualitas dia tidak memadai sebagai seorang presiden. Mungkin kalau langkah awal yang dilakukan juga masih meraba-raba Bang ya, soalnya kita tahu kan era ini sekarang kan era post-truth. Jadi seakan-akan media tuh udah media kan jadi salah satu corong informasi yang paling berdampak gitu untuk kita mengetahui calon-calonnya. Cuman kita juga tahu bahwa media hari ini kan juga dibajak Bang sama bagian-bagian oligarki nih. Nah gitu. Jadi di satu sisi juga langkah awal agar kita bisa mengetahui calon-calon yang akan dibungkus ini menjadi baik dan kemudian dalam beberapa tahun terlihat gitu wujud aslinya, ya kita harus tahu orientasi parpolnya ini Bang, yang tadi seperti dijelaskan Miftah. Jadi kemudian kalau kita udah tahu ini fetis parpol ini apa, kebiasaan-kebiasaannya apa, tabiat-tabiatnya apa, dan segala-segala beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh parpol ini apa. Nah, dengan mudah kita bisa tahu bentuk-bentuk dan output dan ujung dari calon kandidat atau orang yang akan dicalonkan nanti. Gitu sih Bang, paling. Mungkin bisa tambahin sama Miftah. Ya, Miftah. Sebetulnya nggak bisa gitu Bang, kalau menurut saya orang baik masuk ke dunia politik gitu dengan sangat bersih. Kita udah lihat ya Jokowi yang katanya baik banget gitu, tapi ternyata baru 3 bulan. Dua hal yang berbeda antara baik dengan katanya, itu dua hal yang berbeda. Jadi baik atau katanya baik? Oke, menurut berbagai peneliti ini ya presiden moderat, baik, demokratis, reformis ya. Kalau kata time New Hope. Tapi selama 3 bulan baru pemerintahan, dia nggak bisa ngapa-ngapain ketika Budi Gunawan mau dicalonkan sebagai Kapolri dan Megawati mendukung Budi Gunawan. Siapapun presiden baik yang akan maju nanti, Ganjar, RK, Tri Risma, dan sebagainya, bakal mengalami yang sama juga. Memang nggak bisa dipercaya dengan sistem politik yang udah kotor, sangat kotor seperti ini. Dan lagi-lagi karena PDIP yang bertanggung jawab. Nah, karena itu, daripada kita buang-buang suara kita untuk memilih orang baik yang sebetulnya nggak akan baik juga, ya mending golput aja lagi-lagi. ini saya kira sebagai bentuk protes ya. Iya, sebagai bentuk protes. Tapi saya termasuk orang yang mengkampanyekan begini. Kalau semua orang baik itu tidak menolak masuk politik, maka politik itu akan dikuasai oleh orang jahat. Dan Anda, termasuk Miftah, Anda dan Iqbal, itu akan bagian dari produk yang tadi dihasilkan oleh orang-orang jahat yang masuk ke dalam. Bagian orang jahat ya. Iya. Ya bisa jadi. Oke, baik. Ya, tapi ya silakan. Memang memang tahap awal golput. Emang kita nggak bisa mengekspek golput lalu selesai gitu. Golput sendiri butuh bertahun-tahun itu buat minimal 50%. Nanti baru misalnya situasinya udah semakin panas, baru kita masukin agenda-agenda lain. Misalnya parpol tadi direvisi undang-undang pemilu supaya kita bisa masuk ke politik pada akhirnya. Ya. Jadi ini golput itu hanya gertakan untuk masukkan agenda-agenda lain gitu kali ya maksudnya kali. Oke. Karena gerakan golput ini bukan gerakan yang baru, ya kan? Sudah sejak tahun 70-an sudah ada gerakan baru dan hasilnya kita tahu seperti apa. Reformasi sudah sekarang berjalan 2 dasawarsa, ternyata malah balik dianggap mundur lagi menjadi otoritarian. Ketika akal sehat tumpul, segala kebijakan tuh jadi hal yang membingungkan gitu. Dan kemudian hasil dari kebijakan yang dihasilkan oleh akal sehat yang tumpul itu kemudian menjadi hal yang membingungkan gitu. Nah, menurut saya hal-hal seperti kebijakan yang membingungkan itu kemudian berdampak menghasilkan ketidakadilan, dan ketidakadilan itu bukan hukum sama sekali. Dan hukum yang tercipta, hukum yang ada dibuat dari akal yang tumpul itu tidak pantas untuk dituruti. Dan kemudian last but not least, ketika pemimpin sudah bebal, tidak dapat mendengarkan suara-suara dari rakyat, kan katanya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, ya kita pecat saja Bang, udah bebal itu. Kedaulatan ada di tangan kita.
Oke, ya, makasih. Miftah, silakan. Ya kalau mungkin dari saya, demokrasi udah mundur ya, itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi sebetulnya, tapi mungkin yang perlu didiskusikan itu otokrasi seperti apa yang bakal muncul, dan bagaimana perbedaannya dengan otokrasi Soeharto. Dan PDIP ini adalah simbol dari otokrasi yang akan kita alami saat ini, di mana otokrasi dijalankan melalui perangkat-perangkat demokrasi. Parlemen masih akan tetap ada, media masih akan tetap ada. YouTube-nya Mas Hersuwono masih bakal tetap jalan gitu, walaupun banyak mengkritik pemerintah. Paling-paling Iqbal juga paling-paling ditangkap doang gitu, nggak akan dipenjara, nggak akan ditembak, tapi itu tetap otokrasi. Di mana otokrasi sekarang itu ditujukan untuk melemahkan sistem-sistem akuntabilitas pemerintah eksekutif. Ya. Sehingga semakin mudah melakukan tindakan-tindakannya. Dan lagi-lagi yang paling bertanggung jawab sini adalah Partai PDI Perjuangan. Makanya harus kita bertanggung jawabannya, makanya jangan lupa golput di pemilu selanjutnya. Oke, terima kasih Iqbal Ramadan dan juga Miftahul Khair ya. Ini dua orang anak muda dari blog politik pelajar. Demikian tadi pemirsa perbincangan saya dengan dua orang anak muda. Ini jujur saja luar biasa. Saya senang sekali masih ada anak muda yang masih mau terlibat dalam memikirkan politik Indonesia. Jadi tidak benar seperti katakan tadi oleh Iqbal bahwa anak muda sekarang itu apolitis dan tidak peduli. Ternyata mereka sangat peduli. Bagaimana dengan Anda? Saya Hersun Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.